Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, puji, puja, serta syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan nikmatnya lah, karena dengan ridhonya lah, karena dengan izinnya lah kita bisa sampai saat ini menginjakan Ramadan yang kesekian kalinya. Masya Allah, Alhamdulillah. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya yang pilihan, kepada para tabiin, lalu tabiin, dan kepada umatnya yang insya Allah sampai kepada kita hingga akhir zaman. Satu kali salawat kepada Rasulullah SAW, Allah membalasnya dengan 10 kebaikan. Maka sungguh sangat wajar jika kita selalu sering bersalawat kepada beliau. Ya, Rasulullah SAW pernah bersabda, jika ada yang mengatakan, ada yang terdengar namaku disebut, lalu dia tidak mengatakan Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dia tergolong orang yang kikir. Tapi demi Allah, ayah bunda, bahwa itu adalah benar. Masya Allah, luar biasa. Seorang sosok Nabi kita itu adalah sosok yang paling capek nanti di akhirat. Bahkan di dunia pun beliau habiskan sisa hidupnya untuk membuat manusia yang awalnya dalam kegelapan menjadi keterangan. Maka sungguh wajar kita selalu berselawat kepada beliau. Nah, Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, itu dari kecil sudah kita tahu bahwa beliau dari kecil sudah yatim. Ya. Ayahnya meninggal pada saat beliau masih di dalam kandungan sekitar usia 6 bulan. Ya, di dalam kandungan yaitu Sayyidah Aminah binti Wahab. Ayahnya Abdullah bin Abdul Muthalib itu meninggal. Lalu setelah beliau lahir, beliau disusui bukan langsung oleh ibunya tetapi oleh ibu susu yang lain, yaitu Suwaibah. Setelah itu beliau dipindahkan tangan untuk diurus, walaupun tidak sepenuhnya, tetapi selama 2 tahun itu diurus oleh Halimah Asy'adiyah, ya, sebagai ibu susunya juga. Sudah pasti Aminah binti Wahab itu bolak-balik ya, seperti itu untuk menjenguk anaknya. Tapi dengan kondisi seperti ini, pada saat dikembalikan Nabi Muhammad SAW kepada ibunya pada usia 6 tahun, di situ tahun meninggalnya ibunya. Baru saja kembali ke tangan ibunya, ibunya meninggal. Setelah itu dititipkan kepada kakeknya, hanya berselang 2 tahun kakeknya pun meninggal. Dan Masya Allah, beliau dititipkan kepada pamannya Abu Thalib yang dalam keadaan yang, mohon izin, miskin. Bukan miskin gara-gara memang tidak ada kerjaan, tetapi karena harta yang Abu Thalib miliki itu selalu dihabiskan untuk pengurusan Ka'bah dan jemaah haji. Seperti itu. Maka keluarganya kekurangan. Dari sini, pada kacamata manusia biasa, ini terlihat seperti kehilangan yang berlapis, sebuah penderitaan yang tiada henti, ya, karena hanya selang belum lahir sudah kehilangan ayah, setelah 6 tahun kehilangan ibu, 2 tahun kemudian kehilangan kakeknya. Tetapi untuk Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, ini bukan kehilangan yang berlapis. Namun inilah bagian rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam membentuk seorang Rasul yang kelak memimpin umat manusia. Ya, seperti diketahui bahwa nabi-nabi yang lain dilahirkan atau ditugasi untuk umatnya, hanya segelintir umat, seperti Nabi Bani Israel yaitu Isa alaihissalam, Nabi Bani Israel itu Musa alaihissalam. Tapi sedangkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah Nabi seluruh umat, ya, seluruh umat manusia. Nah, Allah memberikan rencana besar tentang pendidikannya. Di dalam Quran surat Ad-Duha dikatakan bahwa alam yajidka yatiman fa'awa, bukankah dia mendapatimu sebagai seorang yatim lalu dia melindungimu.
Ayat ini menurut mufasir bukan hanya sekedar pengingat sejarah, tetapi di sini adalah sebuah penegasan bahwa Allah tidak hanya Allah tidak hanya mengetahui keadaan Nabi, tetapi langsung menjadi peran penting sebagai pelindung dan pendidik beliau. Masya Allah, beliau dilindungi oleh Allah secara langsung. Ya, mungkin nanti akan ada beberapa kisah-kisah yang pada saat beliau sebelum menjadi Nabi, itu perlindungan Allah luar biasa. Ya, luar biasa. Hanya tidak akan sempat untuk dibahas di sini. Dan seringkali kita mengira bahwa anak akan tumbuh baik jika kebutuhan materi terpenuhi. Betul tidak ayah bunda? Ya. Itu selalu berpikiran lebih banyak, bahkan ya wajar seperti itu karena manusia memiliki sebuah ketakutan kalau kehilangan materi. Ya. Walaupun pada dasarnya hal itu adalah ujian bagi kita. Nah, sebetulnya di dalam sirah Nabi ini Allah mematahkan dalam mendidik Rasul itu Allah mematahkan skema ini ya, bahwa seringkali kita mengira bahwa anak akan tumbuh baik jika semua kebutuhan materi terpenuhi. Ternyata tidak. Rasulullah SAW diajari dengan kesederhanaan hidup dari kecil, kehilangan sejak dini, lalu pengasuhan yang berpindah-pindah. Namun dengan kondisi seperti ini, yang terjadi adalah Rasulullah memiliki ketangguhan jiwa, kepekaan hati, dan kedekatan yang kuat dengan Allah. Bahkan sebelum beliau mengenal bahwa dirinya adalah seorang nabi, beliau selalu memikirkan bahwa Tuhannya hanya satu-satunya adalah Allah. Ya, seperti itu bahkan dari kecil. Di dalam Quran surat Ad-Duha lanjutannya yaitu wawajadaka dzalang fahada wawajadaka ailang fa'agna, dia mendapatimu dalam keadaan mencari lalu dia memberi petunjuk. Dia mendapatimu dalam keadaan kekurangan lalu dia mencukupkan. Kekurangan itu bukanlah aib, ayah bunda. Dan kecukupan bukan selalu tentang harta. Ya. Kecukupan sejati adalah bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah tidak memanjakan Rasulnya sejak kecil, tapi mempersiapkan hidup beliau. Hidup sebagai seorang yatim, membuat merasakan pedihnya kehilangan, memahami luka orang lemah, lalu menjadi pemimpin yang penuh empati. Nah, pada dasarnya, setiap anak yang diberikan beban dari awal, kalau bahasa kita adalah perih ti heula, itu akan membentuk manusia nanti pada saat dewasa, dia akan menjadi lebih mandiri. Ya, buktinya ini Rasulullah SAW, walaupun betul ini adalah manusia yang luar biasa, tapi ini tetap saja manusia yang dididik sebagai manusia. Cuman diberikan kelebihan seperti itu. Maka sirah ini mengajarkan kita satu hal mendasar. Kesempitan hidup bukan penghalang kemuliaan. Ya. Sekali lagi, kesempitan hidup bukan penghalang kemuliaan. Yang paling menentukan adalah nilai yang ditanamkan, doa yang tiada putus, dan keteladanan yang nyata. Allah berfirman di dalam Quran surat Al-Insyirah, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Ya. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Di bersama kesulitan itu ada kemudahan. Nah, ayah bunda, refleksi hari ini adalah ayah bunda jangan terlalu panik dengan keterbatasan ekonomi dalam mendidik anak. Jangan merasa gagal hanya karena belum mampu memberikan segalanya. Dan jangan lupa, anak tidak butuh orang tua sempurna, tapi orang tua yang hadir dan bertakwa. Ingat, anak itu tidak membutuhkan orang tua yang sempurna, tetapi orang tua yang hadir dan bertakwa. Bukan kesempurnaan fasilitas yang membentuk anak, tetapi kehadiran nilai, doa, dan keteladanan. Gitu. Jika Allah mampu menjaga seorang anak yatim hingga menjadi rasul yang paling hebat, maka Allah pun mampu menjaga anak-anak kita. Selama kita menggantungkan pendidikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah mungkin sedikit tausiah dari saya, semoga ada manfaatnya. Yang perlu diingat adalah jika kita ingin mendidik anak semaksimal mungkin,
maka awalilah dengan titipkan pendidikan anak itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu jangan lupa kehadiran kita sebagai orang tua, ya, bukan hanya membiarkan pendidikan anak itu dibebankan kepada orang lain, karena sejatinya pendidikan ada di tangan orang tua. Ya, walaupun bukan orang tua pada biologisnya, mungkin saja bisa jadi orang tua angkatnya dan orang tua yang lainnya. Demikian tausiah dari saya, mohon dimaafkan jika ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.